Kita kembali lagi ke Yogyakarta, Kamas Mbak Yutulur semuanya. Udah lama banget kita nggak ngecek penginapan-penginapan murah yang ada di Jogja. Sekarang kembali aku akan mulai lagi ngecek ya, karena untuk beberapa episode ke depan kayak kita akan ngublek-ngublek Jogja lagi karena nggak bisa diem nih. Makin banyak penginapan-penginapan baru, hostel-hostel baru yang ini murah dan juga keren lah. Ini kayaknya recommended banget untuk diinepin sama Kamas Bayu Dulur semuanya. Ya mungkin juga kepengen banget upgrade bahasa Inggrisnya karena hampir beberapa hostel yang nanti aku review ini penuh dengan bule. Ya, kali ini aku dapat di harga cuman 90 ribuan something. Ini namanya adalah Backyard Hostel Yogyakarta. Ini patokannya gampang banget karena banyak bule, otomatis daerah Prawiro Taman ini masih jadi patokannya. Jadi ini Tugu Prawiro Taman, ini kita tinggal nyebrang aja di sebelahnya. Jadi kalau udah pernah tahu Wonderlove, udah pernah tahu Los Manos, nah ini area-area situ lah Kamas Bayu Dulur semuanya ya. Dari gerbang, kalau nggak salah ini Danu Negaran kalau nggak salah namanya ya. Ini tinggal masuk aja, Tirto Dipuran. Nanti tinggal masuk aja ke Jalan Tirto Dipuran. Nah, seberangnya dari Tugu Prawiro Taman, nanti tinggal lurus aja. Kalau jalan kaki ini nggak sampai 5 menit sih Kamas Bayu Dulur semuanya. Ini kayak bisa langsung sampai, patokannya sampai ketemu dengan Arkananta Villa. Ini betul, gapurannya atau gangnya itu memang hampir sama dengan gang kalau kita mau ke Los Manos. Itu juga sama karena kayak sebelahan gitu kok Kamas Bayu Dulur semuanya. Jadi gampang sampai nanti ketemu dengan Gang Lesmana. Di sini udah ada tunjukkan tuh ya. Di situ udah tertulis ada Backyard Hostel dan juga ada laundryannya juga tuh. Pokoknya dari Arkananta tinggal langsung masuk ke Gang Lesmana. Itu gampang banget. Atau ini betul kan, Danu Negaran RT 61. Kalau wilayahnya Danu Negaran tapi jalannya tadi Tirto Dipuran ya, Gang Lesmana. Nanti kita tinggal masuk aja tuh, ada tulisannya Backyard Hostel. Ini keren sih. Kalau nggak salah apakah ini satu manajemen juga nggak ngerti karena lokasinya tuh kayak deket-deketan gitu Kamas Bayu Dulur semuanya. Ini memang jalannya cukup satu motor. Jadi kalau bawa mobil agak PR banget ya. Parkirannya di mana kayak nggak ada. Nah ini kita langsung masuk aja sampai ketemu. Ini jalan sih nggak sampai 50 langkah udah sampai. Nanti tulisannya ada gede Backyard Hostel, kemudian bisa sewa motor dan ada laundry juga. Nah ini parkirannya lumayan cukup untuk kayak 6 motor sih sebenarnya ya. Dan ini kalau malam pun sama petugasnya gerbangnya ditutup. Jadi kalau bawa motor juga ini aman-aman aja gitu. Kita langsung masuk Kamas Bayu Dulur semuanya. Ini di depan sebelum kita ke kawasan reception, ini semua alas kaki harus dilepas begitu ya. Di dalam tuh nggak boleh diperbolehkan pakai sendal. Cuman kemarin nggak ngerti, ini ada beberapa bule yang mereka pakai sendal. Dibolehin aja tuh sama petugasnya ya. Agak-agak kurang demokratis ya. Harusnya dikasih tahu kalau emang dari awal nggak boleh, ya nggak boleh dong sampai dalam ya. Ini di sini ada tulisan tamu-tamu yang check in, kelihatan nama-namanya bule semua. Nggak ada nama saya ini ya. Kemudian ini langsung masuk ketemu dengan area komunal, areanya lumayan luas. Di sini ada tempat kalau kita mau duduk-duduk, kemudian ada tempat sofa. Ini juga sofanya unik sih. Ya, ini kursinya kursi makan kayak meja makan gitu. Muat untuk 10 orang. Kemudian di sini juga lengkap kalau misalkan gabut nggak mau kemana-mana gitu. Di hostel aja bakalan seneng karena ada banyak banget bacaan. Kemudian emang vibe-nya tuh kayak vibe di rumah sih. Ini ada mainan Uno, ada mainan kartu juga. Jadi ini lumayan. Kemudian ini aku shotnya malam ya, karena kebetulan ketika aku kesini tuh rame, nggak bisa leluasa gitu kalau ada tamu lain mau ngambil gambar. Jadi ini aku usahakan ketika posisi sepi aku ambil gambarnya. Di sini juga unik, beberapa hiasan dindingnya tuh kayak handmade gitu. Oh ya, kalau Jogja kan panas, tenang, udah ada kipas angin juga di communal area untuk kita bisa nggak begitu kegerahan. Karena kalau siang hari itu emang gerah di sini. Di sebelahnya ini kayak semi outdoor ya, karena di luar itu juga udah ada tempat ngerokok sih ini sebenarnya. Meskipun di sini diperbolehkan untuk ngerokok,
Tapi kalau misalkan mau ngerokok sih sama petugasnya diarahkan agak ke pojok deket dengan backyard. Nah, namanya juga backyard hostel ya. Ada kayak halaman belakang, kita bisa ngerokok di sana. Ini emang vibe-nya vibe seger sih. Jadi menyenangkan. Beberapa bagian itu emang kayak beneran nuansa industrialis banget. Cuman di ACI dibiarin aja gitu. Atapnya juga masih kayak atap-atap rumah zaman dulu gitu. Cuman ini tetap dikasih sentuhan modern. Makanya pantas ya, make sense ini banyak banget bule nginep di sini karena vibe-nya tuh enak banget gitu. Di sini juga komunal areanya lumayan. Di sini aku ketemu dengan turis asal Belanda, kemudian ada Spanyol, ketemu dari Perancis juga, dan ada dari Inggris dan Australia. Di sini bahkan ada promo. Aku nggak ngerti ketika ini naik masih promonya berlangsung atau enggak. Kalau misalkan kita extend tapi pembayaran di penginapan, kita nanti bisa dapat potongan diskon atau potongan free laundry juga. Ini yang tadi aku bilang ya, ada backyardnya. Lumayan kalau kita pengen banget karena di sini kalau nggak salah dormitorinya tuh ada 2. Kemudian satu kamar itu ada 8. Kemudian masih ada 3 kamar privat. Jadi kayak 20-an orang sih. Kalau misalkan komunal area yang indoor tidak mencukupi, bisalah kita ngobrol-ngobrolnya di area backyardnya di sini Kamas Bayu terus semuanya. Ini again aku dapat di harga 90 ribuan. Ini aku dapatnya di Agoda. Itu udah lengkap dengan makan pagi Kamas Bayu terus semuanya. Nih, tadi setelah komunal area, sebelum kita masuk ke kawasan dormitory, nanti kita akan melewati lorong begitu ya, tulisannya backyard. Di dalam itu masih ada komunal area lagi dan juga ada dapur. Nah, ini dapur self service, tapi kita diharuskan ya harus cuci sendiri karena itu dipakai untuk preparing sarapan petugasnya. Jadi memang harus dibersihkan. Itu di situ ada 2 kamar private, kemudian 2 kamar dormitory, yang satu khusus cewek, yang satu mix kalau nggak salah ya. Ini dapurnya lumayan lengkap, alat masaknya, kemudian alat makan juga komplit. Di sini juga udah ada kulkas kalau kita pengen naruh makanan kayak udah belanja segala macam. Ada air minum free flow juga, teh dan kopi. Ini juga di sini dikasih lengkap. Kalau misalkan bingung tuh ke Jogja mau ngapain, nah di sini tinggal nanti bisa kontak petugasnya aja, ntar bisa ikutan tur. Karena petugasnya juga helpful ya, sering banget nanyain ada agenda nggak, mau dianterin kemana gitu. Itu sering banget nawarin. Bahkan di sini udah dikasih cantum nomor HP kalau misalkan kepengen banget butuh guide. Nah nanti help, mereka bisa membantu gitulah pokoknya. Helpful banget, banyak banget informasi yang ada di sini. Nah ini tadi mbaknya juga ramah banget, tidak membedakan antara turis lokal dan turis bule. Karena beberapa hostel tuh kayak ama lokal tuh ini ya kurang ramah gitu, lebih ramah kalau ama bule doang ya. Tapi di sini enggak. Nah setiap kamar itu juga, ini khusus yang dormitory ya, kita dapat locker. Ini lockernya juga banyak, ada 8 setiap kamar. Nah nanti kita tinggal milih aja. Kebetulan nomor kamar dengan nomor bunk bednya beda, nanti boleh aja. Langsung masuk, di sini ada kaca gede dan juga ada rules seputar hostel dan kamar dormitory. Kemudian ini kasurnya juga empuk, tebel. Kemudian dapat juga selimut, tapi ini kebetulan selimutnya aku dapatnya agak malam karena waktu itu di laundry dulu karena kamar sebelumnya penuh gitu ya. Jadi ketika aku shoot ini belum dikasih selimut, tapi ada selimutnya. Lumayan tebel juga, anget. Ada 1 lampu, kemudian ada stop kontak. Nah ini stop kontaknya agak jauh nih, lampunya kan di area bantal ya, sedangkan stop kontaknya tuh kayak di area kaki. Jadi kemarin PR banget kalau mau ngecas kabelnya pendek. Ini suasana dormitorinya, 1 kamar isi 8. Again aku dapat di harga cuman 90 ribuan, udah termasuk dengan sarapan. Ini aku dapatnya di Traveloka. Kemudian untuk kamar dormitory kan total ada kayak 16 ya, 16 atau 20 aku lupa. Itu terprovide dengan 4 kamar mandi. Kemudian 4 kamar mandi. Kemudian masing-masing kamar mandi itu udah ada kloset dan juga showernya. Tapi di sini sorry banget ya, ternyata tidak ada air panasnya. Jadi agak PR nih kalau misalkan kita malam-malam mau mandi gitu sebelum tidur, kayaknya bakalan agak PR banget ya, karena
hawa Jogja ketika musim kemarau kan dingin ya. Tapi ini so far so good. Aku mandinya sekali karena nggak ada air panas, jadi aku malam nggak mandi, langsung aja mandi di pagi harinya. It's okay. Di sini udah ada sabun, sampo, kemudian nuansanya juga ini pakai ubin-ubin perca gitu. Jadi ini unik aja sih. Dan bersih karena petugas itu selalu ngecek berkala. Kalau nggak salah kayak 2 jam sekali atau 3 jam sekali itu kayak petugas tuh ngecek gitu loh. Kemudian ini tadi aku bilang ada wastafel. Nah, wastafelnya itu ada 2. Kalau di kamar mandi itu ada kloset dan juga shower. Nah, kalau untuk wastafelnya cuma ada 2 tuh Kak Mas Mbak itu loh semuanya. Jadi ini PR nih kalau misalkan mau gosok gigi bareng-bareng. Nah, ini ngantrinya lumayan lama. Jadi rata-rata ada yang gosok giginya tuh di kamar mandi kemarin. Kemudian yang tadi aku bilang ya, harga 90 ribuan. Ini tuh udah termasuk dengan makan pagi. Aku juga kaget ya kalau ternyata tidur semuanya nih. Yang tadi aku bilang vibe-nya kalau udah terang tuh asik banget. Kemudian seger gitu. Meskipun ini kalau siangan dikit area sini tuh panas banget ya. Ini pas kalau misalkan pagi-pagi. Kebetulan aku nggak ngerti menunya tuh apakah ganti-ganti atau kemarin satu menu, karena kemarin ketika aku nginep di sini ya, menu sarapannya adalah pecel tanpa nasi, kemudian dapat tempe dan juga kopi hitam. Nah, ini kopinya recommended sih. Nggak ngerti ini mereka pakai kopi apa, tapi enak sih kopi hitamnya. Kayak gitu, kita menikmati di suasana yang menyenangkan. Sekali lagi harga Rp90.000. Nah, aku rekomendasikan untuk Mas Bayu dulu semuanya. Silahkan aja pilih Backyard Hostel Yogyakarta. Kalau gitu segini dulu ya Mas Bayu dulu semuanya, cerita perjalananku nge-review Backyard Hostel Yogyakarta. Minggu depan kita masih akan ngublek-ngublek penginapan-penginapan baru, hostel-hostel murah yang ada di Yogyakarta. Jadi pastikan setiap hari Kamis jam 12 siang wajib tune in ya di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Makasih banget yang udah like, udah komen, udah subscribe, udah share juga. Semoga jadi inspirasi Mas Bayu Tulur semuanya ya, penginapan murah yang ada di Jogja.